Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kedua yang akan dibahas adalah mengenai pernyataan visi dan juga misi. Oke. Di sini kesepakatan mengenai visi dasar yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka panjang adalah merupakan satu hal yang penting. Nah, inilah yang akan kita bahas dalam materi ini, yaitu tentang pernyataan visi dan nanti akan dilanjutkan juga dengan pernyataan mengenai misi. Oke, intinya di pernyataan misi adalah what do we want to become? Kita ingin menjadi apa? Pertanyaan ini yang harus dijawab oleh perusahaan. Jadi di awal perusahaan harus menetapkan ingin menjadi apa sih perusahaan itu, kemudian pernyataan itu nanti tergambar dalam sebuah pernyataan visi. Oke, kemudian di sini ada contoh pernyataan visi dari Tyson Food, sebuah perusahaan. Di sini visinya adalah untuk menjadi pilihan pertama di dunia untuk solusi protein, pangan protein ya, sambil memaksimalkan nilai pemegang saham. Nah, di sini ada 3 hal yang menjadi headline, yaitu marketnya siapa, produknya apa, kemudian juga apa yang harus dilakukan oleh perusahaan, yaitu memaksimalkan nilai dari para shareholder. Nah, kemudian ada juga contoh visi yang lain dari General Motor, yaitu sebagai pemimpin dunia dalam transportasi, produk-produk transportasi dan juga layanan terkait. Kemudian ada dari Pepsi, tanggung jawab Pepsi untuk terus meningkatkan semua aspek dunia tempat Pepsi itu beroperasi, baik itu lingkungan, sosial, ekonomi, untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dibandingkan dengan saat ini. Nah, ini beberapa contoh visi perusahaan, ada juga dari Dell, untuk menciptakan budaya perusahaan yang mengutamakan keunggulan lingkungan. Nah, ini ada satu contoh visi lagi, yaitu visi dari Starbucks. Di sini ini visi yang dimiliki, kemudian ini ada contoh visi yang sudah di-improve. Nah, di contoh yang pertama, di sini Starbucks belum clear perusahaannya ingin menjadi apa. Di versi improve-nya atau peningkatannya, di sini mulai terlihat. Jadi tidak hanya menciptakan kopi atau menyediakan kopi gitu ya, tapi juga teh dan juga pastry sebagai pelengkap dari produk utamanya si Starbucks, yaitu kopi tadi. Kemudian apa yang ditawarkan kepada konsumen, atmosfer yang baik dan lain sebagainya, dan juga di tingkat apa, siapa pasarnya di tingkat dunia. Nah, ini contoh analisis pernyataan visi yang sudah diperbarui. Oke. Kemudian hubungannya apa dengan misi? Di sini sebuah visi bisnis yang jelas harus didukung oleh pernyataan misi yang komprehensif. Nah, makanya ketika sudah jadi visinya, kemudian harus didukung oleh pernyataan-pernyataan misi. Pernyataan misi di sini, kalau tadi pernyataan visi itu ingin menjadi apa sebuah perusahaan, kalau di sini pernyataan misi harus menjawab apa bisnisnya, apa bisnis dari usaha yang kita jalankan. Kemudian organisasi seperti apa yang ingin dicapai. Kemudian kepada siapa kita harus bertanggung jawab atau memberikan nilai. Ini biasanya kepada para stakeholder atau shareholder ya. Jadi di pernyataan misi nanti akan tergambar bisnisnya apa, kemudian kepada siapa saja pemangku kepentingan terhadap bisnis yang dijalankan. Oke, kemudian pernyataan tujuan. Ini sebuah pernyataan yang membedakan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang sejenis. Kemudian juga merupakan alasan keberadaan dari sebuah organisasi.
Oke, di sini pernyataan misi itu juga bisa disebut creed statement, pernyataan tujuan, pernyataan filosofi, belief, kemudian prinsip bisnis, dan lain-lain. Jadi ini nama-nama lain dari pernyataan misi. Oke, next. Kemudian ini contoh pernyataan misi. Di sini perusahaan Fleetwood. Oke, di sini perusahaan Fleetwood akan atau ingin memimpin industri kendaraan dan juga manufaktur dalam menyediakan produk-produk yang berkualitas dengan semangat berinovasi yang didukung oleh konsumen atau pelanggan, customer driven ya, driven. Kemudian kami akan meningkatkan atau menekankan pelatihan, merangkul keberagaman, dan memberikan peluang pertumbuhan bagi asosiasi atau rekanan. Kemudian kami akan memimpin industri dengan penerapan teknologi atau pengaplikasian teknologi yang tepat. Kemudian kami akan beroperasi pada tingkat etika dan kepatuhan yang tertinggi, di level tertinggi, dengan fokus pada tata kelola perusahaan atau corporate governance. Nah, kemudian kami akan memberikan nilai atau value tadi kepada para pemangku kepentingan gitu ya, kepada pemegang saham, kemudian juga menghasilkan nilai yang positif atau hasil positif dan juga pendapatan yang memimpin industri. Nah, ini misi dari salah satu perusahaan. Jadi di sini tidak hanya menjelaskan bisnisnya apa, tapi bisnisnya apa, kemudian juga tadi yang sudah di underline juga ya, penggunaan teknologi, kemudian etika, dan lain sebagainya. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah dia juga memaksimalkan nilai shareholder. Jadi kepentingan shareholder itu apa, profit, itu disebutkan dalam pernyataan misinya. Oke, lanjut. Kemudian ini pernyataan misi dari Pepsi. Next adalah Dell. Ini tadi visinya sudah kita coba bacakan di awal ya. Kemudian P&G, L'Oreal. Oke, nah kemudian terkait dengan visi dan juga misi. Manfaat besar yang bisa dicapai oleh perusahaan itu bisa tercapai apabila satu, memiliki visi dan misi kemudian ditinjau kembali secara sistematis. Kemudian yang kedua adalah harus ada dokumennya, dokumentasinya. Jadi visi dan misi itu jelas tercetak dalam sebuah dokumen. Kemudian yang ketiga adalah menganggap sebagai bagian integral dari sebuah budaya perusahaan. Nah, ini juga penting karena biasanya beberapa mungkin ada yang terlewat dalam merumuskan pernyataan visi dan juga misi. Oke, kemudian profit atau keuntungan dan juga visi itu dibutuhkan dalam memotivasi pegawai. Nah, ini kaitannya antara profit dan juga visi. Kemudian selanjutnya adalah misi yang jelas dibutuhkan dalam menentukan alternatif strategi, baik itu formulasinya maupun dalam proses implementasi. Maka perlu untuk memiliki visi dan juga misi. Oke, next adalah keuntungan dalam memiliki pernyataan misi. Ini bisa dibaca ya, mulai dari hasil finansial yang lebih baik, kemudian pengalokasian sumber daya, budaya, dan lain sebagainya. Ini beberapa benefit dari memiliki atau merumuskan pernyataan misi dalam sebuah perusahaan. Oke, kemudian ini adalah benefit dari memiliki visi dan juga misi. Di sini yang pertama, mencapai kejelasan tujuan. Jadi semua karyawan dari level atas sampai bawah tahu tujuan perusahaannya apa. Kemudian
bisa menjadi dasar dalam perencanaan strategis. Kemudian menentukan arah. Nah, seperti di awal ya, sebuah perusahaan itu harus punya arah supaya tercapai tujuannya nanti di akhir seperti apa dan lain sebagainya. Ini beberapa manfaat-manfaat dari memiliki visi dan misi yang jelas. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah komponen pernyataan misi. Kalau tadi sudah dibedah beberapa komponen pernyataan visi. Nah, ini ada 9 komponen pernyataan misi, ada 9 ya. Di sini dimulai dari yang pertama, sebenarnya sama aja ya, ini mau mulai dari yang mana, yang penting ada ke-9 komponen ini. Dari market. Oke, marketnya harus jelas. Di dalam pernyataan misi, harus ditentukan marketnya siapa. Apakah levelnya global, levelnya regional, levelnya nasional, itu harus jelas. Kemudian penerapan teknologi, tadi pengaplikasian teknologi, kemudian profit nanti ke depannya seperti apa harapannya. Kemudian penjelasan mengenai produk, jadi perusahaan kami bergerak di bidang apa itu dijelaskan di dalam pernyataan misi. Kemudian konsumennya siapa, ini juga dijabarkan. Kemudian dari segi karyawan atau employee. Kemudian image publik yang ingin diharapkan, itu seperti apa. Kemudian konsep pribadi dan juga filosofi ini juga dimunculkan dalam pernyataan misi. Jadi di dalam sebuah pernyataan misi, pandangan-pandangan kepercayaan dari perusahaan itu bisa ditampilkan itu di dalam sebuah pernyataan. Oke, kalau di ini ya, di gambarannya ya. Jadi yang pertama ada konsumen, produknya seperti apa, pasar, kemudian menjelaskan teknologi yang dipakai, kemudian profit, filosofi, konsep, kemudian public image, dan juga employee. Nah, ini ketika satu statement, satu pernyataan itu mencakup ke-9 komponen ini, maka pernyataan misinya dikatakan pernyataan misi yang baik, karena sudah mencakup ke-9. Kalau belum, bagaimana? Kalau belum, sebaiknya pernyataan visi itu mengandung 9 poin penting ini. Gitu. Jadi, ke-9-9-nya ini dirangkum dalam sebuah pernyataan misi. Oke, kemudian ini contoh karakteristik pernyataan misi. Ini ada ketentuan-ketentuannya ya. Ada yang kurang dari 250 kata, kemudian menginspirasi, kemudian mengidentifikasi kegunaan produk, kemudian menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan, tanggung jawab lingkungan, mengandung ke-9 komponen yang tadi dijelaskan, dan lain-lain. Jadi mulai dari konsumen, kemudian produk, sampai ke concern terhadap public image dan juga karyawan. Oke, kemudian selanjutnya adalah mengenai masih pernyataan misi. Jadi di sini dikatakan pernyataan misi itu adalah lebih dari sekedar pernyataan, gitu ya. Pernyataan misi ini merupakan sebuah deklarasi, pernyataan sikap, dan juga pandangan dari sebuah perusahaan. Jadi makanya poin-poin tentang pandangan, sikap dari perusahaan itu dimunculkan dalam pernyataan misi. Kemudian biasanya cakupannya luas, mencakup 2 alasan utama, gitu ya. Yang pertama, pertimbangan strategi. Di sini strategi dan juga alternatif tujuan. Kemudian juga harus tahu perbedaan di antara stakeholder, individu maupun kelompok maupun individu yang memiliki kepentingan-kepentingan khusus terhadap perusahaan. Jadi harus dijelaskan. Di sini dibedakan nih. Ada beberapa kelompok yang terkait dengan perusahaan dan itu dijelaskan. Oke, kemudian selanjutnya orientasi terhadap konsumen. Di sini pernyataan visi yang baik itu menjelaskan atau menggambarkan tujuan organisasi, konsumen atau pelanggan, kemudian produk
atau layanan yang ditawarkan, marketnya siapa, kemudian filosofinya seperti apa, dan basic teknologi yang digunakan. Kemudian pernyataan misi yang baik itu lebih baik jika merefleksikan dari keinginan konsumen. Jadi dibandingkan dengan mendevelop produk baru, kemudian mencari pasar, lebih baik pada filosofi organisasi itu berusaha untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen. Kemudian setelah diketahui apa kebutuhan konsumennya, kemudian baru disediakan produknya atau diciptakan produknya untuk memenuhi kebutuhan si konsumen itu. Jadi lebih baik untuk paham terhadap kebutuhan konsumen lalu menciptakan produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen itu. Kemudian juga mengidentifikasi kegunaan dari produk yang ditawarkan kepada perusahaan. Oke, kemudian di sini ada beberapa pernyataan yang relevan gitu ya, dibandingkan dengan kita menawarkan, ada beberapa statement di sini, dibandingkan kita menawarkan sebuah pakaian, lebih baik untuk menawarkan penampilan yang baik. Jadi yang ditawarkan kepada konsumen bukan hanya pakaiannya, tapi yang ditawarkan adalah penampilan yang baik, penampilan yang bagus, penampilan yang menarik, dan lain-lain. Kemudian dibandingkan, jangan menawarkan sepatu, tawarkan kenyamanan dan juga kesenangan ketika berjalan. Nah, ini baik untuk diberikan kepada konsumen. Kemudian jangan tawarkan buku, tawarkan kesenangan dan manfaat dari memiliki pengetahuan. Nah, ini juga bisa dipakai untuk mendevelop sebuah misi dari perusahaan. Kemudian jangan tawarkan furnitur, tawarkan kenyamanan dan juga keamanan dan juga kenyamanan dalam sebuah tempat. Jadi yang ditawarkan adalah rasa yang yang akan dicapai atau yang akan didapatkan oleh si konsumen. Oke, ini contoh pernyataan misi yang baik, diambil dari Dell ya, perusahaan Dell. Di sini Dell memiliki misi untuk menjadi sebuah perusahaan komputer yang paling sukses di dunia. Nah, ini sudah di poin kedua ya. Kemudian, perusahaan komputer di dunia, poin ketiga. Kemudian, dalam memberikan pelayanan pengalaman pelanggan terbaik yang ditawarkan. Kemudian, Dell memenuhi ekspektasi pelanggan dengan kualitas yang terbaik dan juga teknologi yang terdepan. Nah, ini sudah memenuhi poin keempat. Kemudian, harga yang kompetitif, akuntabilitas individu dan perusahaan, di poin ke-6. Kemudian, layanan dan dukungan yang terbaik di kelasnya, poin ke-7. Kemudian, kemampuan custom, juga di poin ke-7. Kemudian, korporat, dan juga stabilitas keuangan di poin ke-5. Nah, ini contoh pernyataan misi yang baik dari sebuah perusahaan. Jadi dia mencakup poin-poin yang ada dalam komponen pernyataan misi. Oke, kemudian ada juga contoh yang kurang baik, yaitu yang pertama L'Oreal ini hanya sedikit komponen yang dipenuhi, jadi masih ada kekurangan 6 komponen. Nah, ini yang harus dipenuhi oleh L'Oreal agar pernyataan misinya jadi lebih baik. Oke, kemudian CSR, Corporate Social Responsibility, ini kaitannya dengan bisnis adalah yang pertama untuk menunjukkan bahwa perusahaan itu responsif terhadap lingkungan eksternal. Kemudian pemerintah juga punya regulasi terhadap perusahaan terkait dengan CSR yang harus dilakukan oleh perusahaan. Kemudian perusahaan, kebijakan CSR ini juga nanti akan meningkatkan kelangsungan hidup jangka panjang dari sebuah perusahaan. Makanya perlu untuk perusahaan itu punya yang namanya CSR. Oke. Ini terkait dengan misi
Di sini pernyataan misi tidak hanya mengidentifikasi produk dan layanan apa saja yang diproduksi, kemudian apa saja yang dilayani, dan juga apa saja yang diyakini oleh perusahaan. Kemudian pernyataan misi merupakan sebuah klaim sah terhadap stakeholder eksternal. Jadi ini pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan. Baik itu konsumen, supplier, ada juga pemerintahan, ada juga komunitas lokal, publik, dan lain sebagainya. Oke, kemudian dan ini juga ada juga pendekatan terhadap CSR itu nanti ada yang namanya audit sosial. Audit sosial itu digunakan untuk mengukur kinerja sosial dari sebuah perusahaan terhadap objek sosial. Makanya perusahaan itu harus punya yang namanya CSR atau tanggung jawab terhadap perusahaan. Oke, sekian materi terkait dengan pernyataan visi dan misi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.